satu hal yang selalu saya yakini bahwa everything happens for a reason gitu. Kenapa kejadian pandemi ini diizinkan ibaratnya ya sama yang memberi kuasa di atas. Ganti Irawati, emak-emak juga bisa gitu. Setiap manusia pasti pernah mengalami kejenuhan dalam hidupnya, baik karena masalah pribadi ataupun masalah pekerjaan. Dan setiap orang pasti memiliki jalan keluar untuk menyudahi kejenuhannya, melalui cara dan keunikannya masing-masing. Karena itu, hadirlah podcast Operas. Obrolan penuh inspirasi dari berbagai orang yang ingin membagikan kisah dan pengalamannya dalam menemukan sebuah kebahagiaan demi menjalani kehidupan yang seimbang. Percaya atau tidak, kebahagiaan itu gampang sekali menular bagi siapa saja yang melihatnya. Sesederhana kamu menunjukkan kebahagiaanmu bersama pasangan, sekalipun hanya goes ditemani dengan riuhnya jalanan. Seperti Dokter Mata Manis satu ini, punya banyak sekali kegiatan yang menyenangkan untuk dibagi-bagi bersama keluarga, rekan sejawat, atau bahkan gengs. Welcome Dr. Danti Ayu Irawati, spesialis mata. Halo Mbak Ti, apa kabar? Halo dokter, alhamdulillah baik sekali. Dokter Danti gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kegiatannya tadi pagi ngapain nih? Kayaknya goes nih kayaknya sih. Ya, so pasti kalau liburan Mbak. Oh gitu. Nggak bisa. Selalu ya dok ya? Mencoba untuk meluangkan waktu itu. Oke, itu goes setiap hari atau memang waktu liburan aja nih dok? Ya, mencoba untuk menjadi hal yang rutin ya. Sebenarnya sih karena kan sekarang pandemi ini pilihan olahraga kan menjadi sangat terbatas kan, ya aman. Kita tidak mungkin lagi misalnya harus cari olahraga yang outdoor, terus kemudian kita nggak ketemu terlalu banyak orang gitu kan. Yang tetap bisa pakai masker ya. Pilihan satunya kalau menurut saya yang aman bagi saya ya itu bersepeda. Gitu. Oke, itu bersepeda biasanya sama siapa nih dok? Ya, kalau biasanya sih ya pasti sama suami ya, sama suami, kadang sama Tama ya anak saya. Jadi kita bertiga, terus ya kadang yang paling sering ya pasti berdua ya sama ini. Kan lagi pandemi kita harus inner circle-nya harus lebih kecil kan, biar lebih amannya gitu. Protokol lebih terjaga. Ini kayaknya seru banget ya dok ketika kita goes di tengah pandemi ya, meskipun pandemi ini tetap harus goes bersama ya sama keluarga. Biasanya kemana sih dok? Destinasinya kemana aja nih biasanya? Ya, sebenarnya bersepeda sih bukan hal yang baru ya Mbak bagi saya. Cuman dari dulu saya waktu PTT di Kalimantan Selatan dapat kendaraan dinas itu motor dan sepeda. Saya lebih memilih sepeda karena motor saya belum bisa, jadi untuk belajar saat itu kayaknya menakutkan, jadi saya lebih memilih sepeda. Jadi sejak saat itu menurut saya sepeda itu menjadi hal yang menyenangkan ya gitu, karena kita bisa sambil berolahraga, kita bisa bersantai, lihat tengok kanan kiri, terus tidak polusi ya, istilahnya kita mulai go green ya. Tapi kan makin kesini di tengah kesibukan apalagi di Indonesia ini saya rasa jalanan itu belum semua kota menjadi kota yang ramah untuk pesepeda. Ya, jadi kayak misalnya di Surabaya mungkin sudah di jalan-jalan tertentu sudah disediakan jalur khusus untuk pesepeda. Beda kalau memang kita pernah singgah di luar, jadi di luar itu kota-kota yang besar maju justru dia sudah ramah untuk pesepeda. Jadi mereka justru menganjurkan warganya misalnya untuk naik transportasi publik, karena dengan naik transportasi publik kan selain mengurangi kemacetan polusi, jadi warganya juga jadi berolahraga kan, jalan kaki dari rumah ke halte misalnya. Nah itu juga menjadi suatu hal preventif untuk penyakit-penyakit kronis ya, dengan berolahraga rutin itu menjadi suatu rutinitas kan, dan pesepeda kan juga gitu. Nah kemudian kalau untuk di kita kan memang belum semua daerah di kita itu memiliki sudah istilahnya apa ya, ramah pesepeda ya gitu. Jadi nah paling kalau rutinitas saya setiap hari sih mencoba untuk bukan komuter ya. Komuter tuh kesannya saya
saya kerja kan tidak di dalam kota ya, di dalam kota Surabaya, tinggal di Surabaya, antar kerjanya kota tapi nih, di Dok, luar ya? kota, antar kota. Jadi paling ya muter sekitar perumahan aja, sekitar rumah. Tapi kalau memang ada waktu dan jam kerjanya itu hari itu mungkin tidak lagi banyak operasi dan lain sebagainya, bisa saja. Kemarin saya lagi coba sepeda dari Surabaya ke RSUD Ngimbang Lamongan gitu. Wih. Ya lumayan, kalorinya dapet. Terus kemudian ya saya hanya men-challenge diri aja gitu loh. Ternyata kita bisa melakukan sesuatu hal di luar pikiran kita gitu loh, Mbak. Betul, Ternyata betul. kita bisa. Wih. Itu jauh sekali ya, Dok, ya? Dari Enggak, Surabaya ternyata ke Lamongan. 80 kilo aja kok. Oh, itu nggak jauh ya, Dokter? Kenapa sih, Dok, akhirnya kok men-challenge diri sendiri gitu? Apa emang ditantang jangan-jangan atau gimana? Ya enggak juga Oh, sih, nggak Mbak. juga. Enggak, maksudnya mencoba sesuatu hal yang baru itu kan kita harus selalu mencoba sesuatu hal yang baru ya gitu. Maksudnya gini, biar hidup itu nggak terpatok dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Setiap hari hanya itu aja terpatok setiap hari kan setiap hari kita tuh kan hanya pengulangan pagi dan sore aja kan gitu. Kalau kita tidak membuat sesuatu yang istimewa di hidup kita gitu, membuat rona lain gitu, saya rasa menjadi selalu membosankan ya gitu karena kita terpatok jadi kita terkotak aja hari dari jam 8 sampai jam 5 kita hanya menunggu weekend setelah itu ya kembali lagi ke Senin gitu ya ya itu sebenarnya sih uh, ya di tengah pandemi ini ya semua orang kan pasti merasakan keterbatasan yang luar biasa ya keterbatasan saat kita beraktivitas banyak hal yang mungkin yang menjadi target kita di tahun ini karena pandemi akhirnya semua istilahnya semua harus putar jalur gitu karena ada jalanan ditutup ya, ya jadi satu hal yang selalu saya yakini bahwa everything happens for a reason gitu kenapa kejadian pandemi ini diizinkan ibaratnya ya sama yang memberi kuasa di atas untuk jadi akhirnya membuat banyak refleksi mungkin banyak hal yang selama ini datang tapi lupa untuk disyukuri gitu Ya. seperti otot-otot syukur ya, seperti adanya keluarga yang sehat, yang ini. Jadi akhirnya lebih banyak waktu, mungkin memang sekarang waktunya engage lebih banyak dengan keluarga. Misalnya yaitu tadinya saya berolahraga, saya gabung dengan apa namanya pusat kebugaran, otomatis bergabung pusat kebugaran waktu saya untuk dengan keluarga, dengan anak dia menjadi terbatas. Mungkin ini saatnya, jadi akhirnya saya lebih banyak waktu, sepeda bisa ngajak anak ya, terus dia juga jadi selain bonding dengan kita lebih dekat, dia juga bisa karena sekolah sekarang otomatis semua ditutup menjadi suatu hal online, dia bisa iya betul, dia jadi bisa belajar hal lain gitu. Kita menjadi guru buat dia belajar alam gitu. Kita lebih banyak mengajarkan dia di kayak seolah-olah gitu ya, kayak sekolah terbuka. Nah, itu yang mungkin menjadi motivasi saya tersendiri gitu, bukan masa men-challenge diri. Akhirnya pada akhirnya karena kita sudah ini kan akhirnya membuat kayak orang kan orang akan men-set target tertentu ya, Mbak, gitu. Biar akhirnya rutinitas itu tidak menjadi membosankan. Gitu. Ya, karena sesuatu hal kalau awal belajar suatu hal yang baru, misalnya ini tadinya saya sepedanya dari sepeda lipat berganti ke sepeda roda besar, itu awal belajar ada hal baru pasti kan. Akhirnya menjadi kita sudah terbiasa. Saat menjadi kita sudah terbiasa, kemudian kalau kita tidak men-challenge diri kita men-set target baru, akhirnya apa ya? Ya kita bosan gitu. Iya, betul sekali. Pasti. Nah, ya gitu. Jadi di salah satu buku yang saya baca yang di Atomic Habit itu juga menyebutkan gitu. Jadi selain kita harus belajar kalau rutinitas gitu akhirnya menjadi suatu biar menjadi tidak membosankan, yaitu tadi kita memberikan reward ke diri sendiri saat kita sudah men-challenge. Jadi saya anggap challenge itu kalau saya sudah berhasil, seolah-olah saya mendapatkan reward gitu, reward yang tak terlihat gitu. Wah, saya ada rasa puas gitu. Nah, puas itu adalah mungkin reward buat saya sendiri gitu. Nah, gitu Mbak Esti. Oke, jadi kita meskipun lagi berada di situasi yang mungkin kurang menguntungkan untuk banyak orang gitu ya, Dok ya. Kita harus bisa memberikan apa ya sentuhan-sentuhan yang berbeda untuk diri kita sendiri nih khususnya ya, Dok.
Ya, Oke, ya. Dok, kalau misalnya sejauh ini nih Dok, dari berbagai hobi yang mungkin sekarang terbatas ya, terbatas akan situasi, itu dukungan yang paling terasa dari keluarga selama ini apa Dok? Maksudnya apakah dokter sering melakukannya sesuai dengan izin suami, atau selalu melibatkan anak dalam aktivitasnya dokter, atau gimana? Ya, gini Mbak, kalau saya itu mempunyai kita hidup tuh punya value apa yang harus kita tetap bawa. Ya, kalau saya nomor satu pasti keluarga gitu. Kalau kita value-nya itu otomatis di setiap gini, kita itu hidup punya peran ya. Misalnya peran saya di dunia mata sebagai dokter mata ya, di dunia medis sebagai dokter mata. Jadi kemudian peran saya sebagai seorang istri, peran saya sebagai seorang ibu, gitu, peran saya sebagai seorang anak, gitu, misalnya peran saya sebagai seorang menantu. Nah itu kan kita ada banyak peran yang kita bawa di kehidupan sehari-hari. Tapi kan dari semua peran itu ada core-nya, ada intinya gitu loh. Itu yang value yang selalu kita bawa gitu loh Mbak. Nah karena otomatis nanti kalau kita sudah punya masing-masing berbeda ya Mbak gitu. Nah value itu apa? Ini nanti kita bawa di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau saya memang misi saya sama suami, kita berdua pengen sampai nanti usia kita, misalnya ya Allah memberikan usia panjang 70 tahun, 80 tahun, ya kita masih sehat, kita masih tidak bergantung kepada istilahnya kita masih jalan-jalan kemana-mana sendiri. Kalau bisa kita masih bersepedaan ke sana ke sini sendiri gitu, membaca buku setiap. Nah ya, jadi otomatis itu yang harus kita siapkan. Kayak misalnya gini, kita punya target 5 tahun, kita harus breakdown dalam 1 tahun, kemudian dalam akhirnya kita masukkan dalam setiap harinya 3 bulan 1 bulan. Nah, otomatis yang kita ngomongin soal sepeda ya, saya nggak ngomongin tentang hal lain yang ininya kita. Nah, otomatis kalau di situ ya kita target. Kalau misalnya kalau saya bersepeda bahwa itu menjadi bukan suatu rutinitas ya, bukan hanya sekedar suatu rutinitas yang kita lakukan, kalau nggak dilakukan ya sudah gitu. Tapi saya punya target gitu. Misalnya saya ada gabung namanya sepeda itu Strava. Jadi berapa kilometer nih dalam 1 tahun yang ingin saya capai. Nah, biar tidak membosankan, saya mencoba rute baru. Misalnya yaitu tadi lewat pedesaan, lewat mana gitu. Biar apa? Biar tidak hanya sekedar hobi yang berlalu lalang aja gitu loh Mbak. Misalnya soal buku juga gitu. Buku target saya misalnya tahun lalu saya bisa baca 1 tahun 30 buku. Tahun ini saya pengennya 1 bulan itu 4 buku. Kalau Januari ini tidak tercapai targetnya, nanti baru kita lihat apa sih kenapa harusnya 1 bulan tuh 4 buku, 4-5 buku, ini baru 2 buku. Nah di situ saya juga membuat motivasi biar saya bersemangat untuk membaca buku. Saya bikin Instagram pagi dan buku gitu. Jadi di situ isinya review-review tentang buku yang pernah saya baca, apa bagusnya buku itu menurut versi saya gitu. Dan saya bikin website-nya juga. Di website itu lucu juga. Mungkin kalau saya mencoba untuk membuat sendiri Mbak gitu, itu bukan bidang saya sama sekali. IT membuat. Cuma kan sekarang kita lagi banyak waktu luang ya. Gitu. Istilahnya saya mempelajari hal baru. Saya mencoba untuk membuat website. Ya apa sih ininya gitu ya. Jadi dari nol sampai akhirnya sekarang jadi, walaupun sekarang memang yang saya masih terbentur, masih kesulitan untuk membagi waktu gitu loh dalam beberapa hal itu. Tapi intinya ya ternyata bisa juga loh gitu. Saya ya sekarang lagi belajar videographer untuk bikin, nggak ada salahnya nggak? Iya betul loh. Bikin channel ya? YouTube gitu loh. Ya betul itu sih hanya sebenarnya buat ngapain sih itu ya nggak tahu juga. Cuman hanya tetap pengen melangkah gitu loh Mbak. Biar kita tidak akan pernah tahu gitu ya, namanya istilahnya gini, hidup ini banyak kesempatan gitu. Tapi kalau kita tidak siap menyiapkan diri gitu, terkadang kita bertemu dengan kesempatan, akhirnya tidak menjadi suatu kita tidak bisa menangkap opportunity itu gitu. Jadi jadi nggak, ya hanya mencoba belajar hal baru lah Mbak gitu. Biar hidup itu nggak terasa membosankan gitu. Iya, jadi sebenarnya nih orang-orang yang sering lupa nih Dok ya, mereka kurang mengeksplor dirinya sendiri gitu ya Dok ya.
oh sebenarnya yang dokter Danti yang basicnya dokter mata nih ternyata bisa juga nih jadi videografer, YouTubers mungkin habis ini ya dok. Gitu, Nanti launching. Oke, kita tunggu launchingnya nanti YouTuber Danti Ayu gitu ya dok. Ya. Oke. Danti Irawati, emak-emak juga bisa gitu. Tagline-nya oke nih dok. Oke dok. Tapi suami mendukung ya sejauh dokter Danti mengeksplor diri berbagai hal gitu. Dukungan suami selalu ada ya? Iya, makanya biar it takes two to tango, Mbak. Jadi membutuhkan biar semua hal itu terasa menyenangkan gitu kan. Jadi core value-nya kita harus ikut gitu. Ya, kayak misalnya semua hal kan bisa dikompromikan ya. Kayak misalnya saya nggak suka tadinya soal naik gunung ya. Itu dari awal kenal, dari awal kita menikah dia sudah berkali-kali gitu. Ayo naik gunung menyenangkan tidak. Dan membutuhkan 10 tahun. Jadi persistensi itu ternyata penting gitu loh. Kegigihan itu ternyata. Jadi akhirnya dia tiap tahun mengajak. Akhirnya setelah baru kejadian di istilahnya diijabahkan. Setelah 10 tahun pernikahan akhirnya akhirnya oke, karena pandemi mungkin ya tidak ada pilihan ini ya sangat terbatas, akhirnya ya udah nggak coba, ternyata menyenangkan gitu. Betul kata suami. Nah gitu. Akhirnya berhasil ya Bapak suami berhasil seorang dokter Danti. Ya jadi persistence ya penting itu. Pengalamannya setelah penolakan yang berpuluh-puluhan tahun akhirnya dijalani juga nih dok. Gimana akhirnya? Ya. Rasanya gimana nih dok? Ya kalau awal ya pasti suami tahu ya, dia tidak mencoba untuk naik gunung yang harus butuh berhari-hari naiknya. Jadi gunung yang kita bisa ibaratnya berangkat pagi, sore atau menjelang maghrib kita sudah turun lagi gitu. Jadi gunung apa tuh dok? Kita gunung-gunung. Kemarin Penanggungan, kemudian ke satunya saya lupa, nanti ya ada di YouTube-nya. Saya kira cuma satu gunung dong, ternyata udah lebih dari satu ya. Ada situ, terus kemudian ada saya bilang bukit ya gitu, ada beberapa bukit yang saya bisa jalan sama Tama juga, gitu anak saya jadi ke situ. Gitu. Ya, jadi menyenangkan lah belajar hal baru. Betul. Itu salah satu hal yang perlu disyukuri meskipun di tengah pandemi kayak gini ya dokter. Betul ya. Iya Mbak. Oke dok, kalau kita bicara tentang hobinya dokter nih, tadi kan sudah ya. Yang saya lihat nih ya dari kepo-kepo nih dok. Ternyata dokter Danti ini dulu pernah bersekolah ya dok di luar negeri, tentang apa tuh dok kalau boleh cerita sedikit pengalamannya? Ya, waktu itu tahun 2018 ya, bulan September sampai November. Jadi 3 bulan observership di glaukoma. Memang kalau mata saya menyukai sub glaukoma ya dari waktu saya sekolah PPDS gitu. Jadi waktu itu saya sempat 3 bulan di Perth ya, Royal Perth Hospital sama di Lions Eye Institute gitu. Oke, itu cukup ini ya, salah satu pengalaman yang menarik ketika berprofesi sebagai dokter mata ya dokter ya, salah satunya. Iya. Dok, kalau misalnya asiknya nih kalau kita bicara tentang teknik tentang glaukoma dan sebagainya itu udah pasti ahlinya dokter Danti ya. Tapi kalau di luar dari profesi, apa sih yang bisa dokter Danti serap nih? Atau pengalaman apa yang bisa dokter aplikasikan di kehidupan setelah bertemu dengan teman-teman yang mungkin latar belakang budayanya beda? Kayak gitu tuh apa dok yang bisa dijadikan bekal? Banyak ya Mbak. Semakin banyak kita bertemu orang gitu dengan berbagai latar belakang. Jadi bukan yang harus ibaratnya kalau kita itu punya warna ya, yang nggak harus satu warna sama kita. Gitu. Bukan warna kulit, maksudnya saya bukan ngomongin soal warna kulit literally, bukan ya. Yang tidak satu warna dengan kita menjadi pengalaman hidup kita tuh jadi lebih ini. Jadi membuat pengalaman itu akan membentuk pola pikir gitu. Jadi kalau menurut saya, jadi dengan kita bertemu beberapa banyak orang yang tidak satu profesi gitu, maupun satu profesi tapi beda culture ataupun ini, itu akan membentuk pola pikir kita gitu. Kita tidak gampang untuk kalau di saya, jadi kemarin itu waktu sekolah di sana, memang kan saya observership ya. Observership itu hanya untuk menemani, jadi melihat
mengikuti satu prof, namanya Prof Morgan. Jadi melihat beliau periksa pasien dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi selain sisi keilmuan bidang glaukoma, jadi saya juga mendapatkan keilmuan lah, istilahnya keilmuan hidup gitu. Bagaimana? Menarik nih. Ya, gitu. Jadi misalnya dari Prof Morgan sendiri gitu, bagaimana dia itu benar-benar mendedikasikan dirinya untuk ilmu pengetahuan gitu. Passion dia memang di situ. Jadi kalau orang benar-benar passion, sampai seperti itu ya gitu. Itu hal yang saya inikan gitu, bahwa kemudian dia membagi waktunya, kalau bekerja ya bekerja, di luar itu ya waktunya dia untuk dengan keluarga. Dan satu hal lagi ya Mbak, yang culture di sana itu, jadi mungkin dia hampir teman sejawat yang saya temui, beberapa memang punya sosial media, tapi mereka tidak terlalu engage dengan sosial media, Mbak. Beda culture dengan kita. Kalau kita kan ya hampir semua orang misalnya Twitter punya, Instagram punya, Facebook punya, semua masalah bukan punya dan aktif gitu. Line punya, WhatsApp punya gitu ya ibaratnya. TikTok gitu kan. Nah, ternyata gitu. Maksudnya mereka itu kita memang selain itu ya Mbak ya gitu. Mereka itu menjadikan kayak misalnya internet atau itu kan sebetulnya alat bantu, tools ya gitu. Jangan kebalikannya gitu. Kita yang seolah-olah ternyata itu berpengaruh banyak gitu loh Mbak. Itu kita membatasi diri untuk, jadi akhirnya apa? Kalau kita terlalu banyak engage dengan sosial media, semua itu kan sebetulnya maya ya Mbak. Itu sifat maya. Sedangkan mereka punya interaksi lain yang lebih kuat dibandingkan sosial media gitu. Misalnya tiap weekend kadang kita diajak makan bareng ke rumahnya salah satu prof gitu. Di sana ya kalau kita kan ketemuan, saya ya foto terus upload kan, nggak ada yang membuka handphone untuk bahkan hanya untuk sekedar mengabadikan momen gitu kan Mbak gitu. Terus ngobrol, nggak ada yang sambil buka handphone gitu, nggak, sama sekali nggak ada gitu. Jadi ngobrol enak, ya di meja makan ngobrol dengan teman, nggak ada sama sekali yang membuka handphone gitu. Nah jadi mereka benar-benar menjadikan setiap momen itu benar-benar ya istilahnya pengalaman asli gitu ya gitu. Mereka tidak menjadikan, kalau kita kan akhirnya terlalu di fokus kita dengan gitu dunia ya. maya, ya di media sosial dengan upload dengan ini gitu. Akhirnya ada momen asli gitu. Sekarang kita kan kalau misalnya ada acara mungkin kalau di luar pandemi ya, acara keluarga, arisan keluarga atau ketemuan teman gitu, pasti semuanya bawa handphone, gadgetnya taruh di samping meja, terus kemudian ayo kita foto bareng, upload. Tapi setelah upload oke lah nggak apa-apa upload, tapi setelah upload sudah semua sibuk dengan gitu. Kok belum ada yang nge-like, kok belum ada yang nge-like ya fotoku, ayo dong komen, ayo misalnya gitu. Ya ampun, betul banget itu, relate banget. Ya. Jadi kalau mereka udah fokus, mereka misalnya apa sih value-nya dia gitu, yang pengen dia kejar gitu ya itu gitu. Jadi nggak terlalu banyak terdistraksi sama hal lain yang di luar ininya dia gitu. Misalnya prof pencapaian dia tentang mengajar, tentang publikasi gitu ya. Jadi dia benar-benar setiap harinya tuh ya pengulangan rutinitas, tapi karena dia itu passionnya, jadi tidak akan terasa membosankan. Jadi selain itu ya distraksinya nah itu yang kemudian saya ambil. Kalau untuk saya masih butuh sosial media karena ya itu tadi ya untuk ajang promosi gitu ya, kita ya sebagai dunia ini. Cuman saya mulai membatasi gitu. Dari beberapa buku juga yang saya baca ternyata bener ya gitu. Kayak misalnya tadinya saya di handphone nih penuh, ada Netflix, ada Facebook, ada ini. Akhirnya saya kurangi ngomongin gitu. saya hapus, padahal saya tapi saya apa ya yang akhirnya saya punya hanya satu sosial media, sayanya itu saya hapuskan gitu. Mengurangi terus membagi waktu ya, karena apa Mbak, akhirnya kita nggak sadar waktu kita sudah habis seharian. Kalau kita hitung kan kadang di handphone tuh ada notifikasi, akhirnya kita membuka, lihat apa ya, suara ting, apa ya ini, oh si ini balas, akhirnya kita balas. Saat kita buka ini terus kemudian ada ini lagi, oh iya ini. Akhirnya nggak ada habisnya ya Dok ya? Ya betul. Nah itu yang mencoba untuk
kita yang jadi rajanya, bukan akhirnya kita dikerjain gitu sama Oke, betul jamet. sekali. Oke, ini ya para penonton dan pendengar ini ya diperhatikan ini. Oke, Dok, kalau lihat Dokter Danti ini kan untuk mencapai kebahagiaan tadi ya kita harus selalu aktif, membuat diri kita menyenangkan dengan cara kita sendiri, banyak belajar gitu, banyak cari pengalaman. Sosok Dokter Danti ini terlihat aktif, maksudnya kayak orang yang selalu ingin bahagia dengan caranya sendiri gitu. Saya penasaran nih Dok, kira-kira ada nggak sih suatu hal gitu yang pernah membuat Dokter Danti itu merasa menyerah gitu? Akhirnya menyerah dan kayak sudah lelah menjalankan suatu hal. Ya. Kalau misalnya hidup itu kan memang kayak roller coaster ya Mbak. Tidak ada hidup kita yang jalan seperti jalan tol, tuh nggak ada. Pasti setiap orang dihadapkan dengan temboknya masing-masing gitu. Tapi bagaimana kita memiliki persepsi sendiri gitu bahwa everything happens for a reason gitu, bahwa selembar daun jatuh pun itu atas izinnya. Jadi kalau sang pemaha kuasa yang punya katakanlah dia sang maha kaya, maha baik hati, yang maha itu mengizinkan itu hadir di hidup kita gitu. Ya pasti ada saatnya kita terdiam, saatnya kita menangis istilahnya ya, saatnya kita aduh kayaknya aku nggak sanggup, pasti ada lah gitu. Namanya kita itu namanya mentalnya kan pasti nggak semua orang bermental istilahnya. Nah, ada saatnya nggak usah gitu aja lah. Kita kalau pagi bangun tidur, kita kayak baterai tercharger 100%, pikiran kita fokus kan gitu. Ya kan gitu. Misalnya wah, hari ini terus optimis positif semua yang bagus-bagus tuh hadir pagi. Kita menghadapi hari, kita ketemu orang, dengan ada orang yang negatif juga, ada orang yang setengah negatif, setengah positif, yang tidak sama satu visi dengan kita. Kita menghadapi hal dikit kita misalnya sore semua itu jadi gugur berapa persen, ya kan? Malam sampai rumah udah tinggal ketemu keluarga, udah tinggal capek-capeknya, udah tinggal emosinya. Nah, sama seperti itu gitu, bahwa nggak ada. Saya pun juga masih belajar Mbak. Gitu. Kita harus tahu kelemahan diri kita itu apa, kelebihan kita itu apa. Terus apakah kelemahan itu yang mengganggu value kita untuk setiap orang punya value-nya masing-masing Mbak. Gitu. Apa sih yang mau capai? Misalnya setiap orang punya jatah hidup sekian tahun gitu. Mau ngapain aja sih kamu sampai situ gitu. Mau kerja aja, terus habis itu nanti pensiun atau mau ngapain, itu masing-masing orang gitu punya value ya, pilihannya sendiri. Jadi gimana caranya biar kalau saya sih ya gitu, satu value-nya saya sama suami, karena dia yang dalam keluarga itu kan itu inner circle saya gitu Mbak, gitu ya. Ibaratnya langkah kaki kanan itu harus sama kaki kanan, kaki kiri juga sama harus kaki kiri. Kalau kita jam juga sama jam, itu harus sama gitu. Nah kalau itu sudah sama, tinggal kita saling menguatkan. Ibaratnya kalau satu lagi, aduh, kayak ibaratnya naik sepeda, yang satu tanjakan, aduh ampun, nah yang satu ini gitu, ya gitu. Satu kecepatan, aduh tungguin dong, gitu. Nah, sama seperti itu, gitu. Ya, dan satu lagi Mbak, gitu, bahwa yang membuat titik kebahagiaan itu masing-masing orang pasti dia punya aku akan bahagia kalau misalnya gaji bulan depan targetku terpenuhi, terus ada bonus, habis itu aku bisa beli ini. Setelah itu terjalani ya, setelah itu ibaratnya terlaksana nih, rasanya kok ternyata tidak sebahagia itu ya, ngerti nggak? Ya, pernah nggak sih merasakan seperti itu gitu kan? Jadi kalau nggak tahu ya, ini buat saya sendiri, kalau kita masih mentarget kebahagiaan dengan sesuatu yang terlihat gitu ya, bentuk material, bentuk itu, saat itu sudah kecapaian, terkadang itu rasanya nggak segitunya gitu ya. Atau kalaupun itu tidak tercapai, itu juga kita masih aduh kenapa sih, kadang kita menjadi menyalahkan berbagai keadaan. Akhirnya saya mencoba untuk mencari bahwa kebahagiaan itu hal kecil, gitu. Bahwa istilahnya ya men-set, yaitu tadi Mbak, pikiran men-set itu tidak mudah gitu. Kadang kita ngomongnya apa Pak, tapi rasa antara raga dan jiwa itu berbeda. Gitu. Itu tuh nggak boleh, itu harus satu. Nah,
ya itu tadi syukur Mbak. Jadi saya mau mencoba untuk jadi kayak otot syukur itu harus dilatih. Jadi otot-otot syukur saya dari hal-hal kecil yang datang di hidup kita yang sering terlewati. Yaitu tadi mungkin di tahun ini saat pandemi, jadi saya lebih bersyukur dengan adanya keluarga kecil yang datang gitu. Terus ya itu tadi. Jadi tidak memungkiri ya Dok, ternyata bersyukur itu memang hal yang sulit. Makanya itu kita butuh ngelatih itu ya Dok ya. Iya. Oke Dok, wah kalau ngobrol sama Dokter Danti ini bisa nanti sampai sore sampai malam nih kayaknya Dok. Seru banget nih, banyak obrolannya nih. Dok, kalau misalnya untuk yang terakhir nih, bicara tentang kebahagiaan. Pesan Dokter Danti untuk semua pemirsa atau semua pendengar nih, apa sih Dok? Untuk apa kita mencari kebahagiaan atau dengan cara yang seperti apa kita mencari kebahagiaan? Satu pesan singkat mungkin dari Dokter Danti? Ya, kalau kebahagiaan itu sesuatu hal yang bagi saya nih ya, sesuatu hal yang sederhana. Gitu. Jadi nggak usah dipikirkan terlalu rumit. Jadi aku bahagia nggak sih? Nggak usah. Satu, memperkaya pengalaman aja dulu, memperkaya pengalaman, memperkaya pikiran, memperkaya wawasan ya. Gitu. Dengan kita banyak membaca buku, dengan kita banyak bertemu orang di luar lingkaran yang selama ini kita, misalnya saya di bidang medis, saya bertemu orang di luar medis gitu. Saya pengen belajar videografer, saya ketemu sama misalnya videografernya suami teman, ada videografer TVRI, di situ saya ketemu, saya tanya di luar bidang itu menurut saya memperkaya. Jadi saat kita memperkaya diri dengan berbagai wawasan Mbak gitu, otomatis di banyak hal, kalau bagi saya ya gitu, itu membuat range rasa saya juga bertambah gitu. Maksudnya gini, nggak terlalu banyak hal yang kalau kita menabrak tembok, terus kita jadi ibaratnya nolongso, kayak hidup tuh sudah berakhir. Kalau kita menginginkan sesuatu tapi Allah terus kita nggak yang nangis berhari-hari kayak hidup kita tuh. Kenapa? Padahal kita di belakang itu dipikirkan kenapa Allah memberikan B dan dibanding instead A gitu. Nah jadi akhirnya yaitu tadi, saya nggak mungkin ibaratnya bahagia kalau saya tidak melatih otot-otot syukur saya. Saya melatihnya dengan cara apa ya? Mensyukuri hal kecil yang sekalipun datang. Misalnya kayak gini nih, diajakin podcast, ternyata saya diajakin ngomong, saya ngerti, ternyata saya tuh maunya ini gitu. Itu seolah-olah mengingatkan diri ya. Anggap aja itu kayak iya ya gitu. Itu kayak saya membuat mencar saya itu saya bersyukur, terima kasih ya diajakin podcast ini gitu sama Mbak Esti. Itulah Mbak kesalahan. Oke, thank you. Terima kasih banyak Dokter Danti. Jadi sama-sama. Dari obrolan kita tadi semoga bisa menginspirasi semua pemirsa dan semua pendengar podcast Operasi gitu ya Dok ya. Dan nanti lain kali kita akan ngobrol bareng sama Dokter Danti lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Danti. Sama-sama. Have a nice weekend.